Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, siswa baru SMP Negeri 2 Ngamprah? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Ngamprah dengan baik dan sampai selesai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat sehat, nikmat kuat dan nikmat sempat sehingga kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, berjabat hati walaupun hanya di dunia maya, tidak di dunia nyata, sehubungan masih terjadinya wabah COVID-19 atau COVID-19. Pada kesempatan ini, Bapak sebelumnya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah resmi diterima di kelas 7 SMP Negeri 2 Ngamprah tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kalian semua bisa semakin semangat belajarnya, semakin meningkat motivasinya demi mencapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Sebelum menyampaikan materi pada MPLS hari ini, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Rustandi. Bapak mengajar olahraga atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 9A sampai dengan 9I. Dan juga Bapak mendapatkan tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada kesempatan ini, Bapak mendapatkan tugas dari panitia untuk menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Sekarang kalian sudah ada pada posisi sebagai siswa SMP. Setelah kalian semua belajar di sekolah dasar kurang lebih 6 tahun. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu ataupun kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan ataupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Ada beberapa tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan, karena Ananda akan ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa, seperti kakak, paman, bibi, wali, siswa, ataupun orang tua siswa, agar belajar Ananda tidak berubah menjadi bermain. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media untuk mencontek, karena dapat merugikan Ananda sendiri. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik.
Oleh karena itu, ada baiknya Ananda semua membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan yang Ananda lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila Ananda telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contoh, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, dengan penuh konsentrasi. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum selesai. Bermain dengan teman atau bermain game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang namun tidak terlalu melelahkan untuk diri Ananda. Yang kelima, adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka Ananda dapat semakin ingat dengan jawabannya. Dan apabila Ananda juga tidak tahu jawaban yang benar, maka Ananda dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkanlah dan catatlah apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan ataupun ujian. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan, biasanya siswa panik. Karena apa? Karena belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar adalah belajar hingga larut malam, begadang, ataupun membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal, ulangan ataupun ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan menjadi pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya, untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawab Ananda. Apabila guru meminta bantuan Ananda untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas secara bersama-sama. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu atau Ananda ketahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil Ananda untuk menjawab pertanyaan. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila Ananda tidak mengerti tentang sesuatu hal. Yang ke-12, selalu mengerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena apabila Ananda malas mengerjakan PR atau menunda-nunda mengerjakannya, Ananda akan keteteran di dalam masalah waktu.
Kemudian yang ke-13, selalu dan selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Asik bukan? Kemudian yang ke-14, cukuplah istirahat, makan dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, Ananda biasanya ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal yang penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh karenanya, Ananda harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan akan menjadi segar setiap hari. Jadi, tidak akan mengantuk di kelas. Yang ke-15, banyaklah berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila Ananda tidak menyenangi suatu pelajaran, contohlah matematika, maka banyak-banyaklah berlatih. Mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman Ananda. Sehabis belajar, bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malah menyukainya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu atau Ananda senangi. Contoh, ya, kalian mau mengikuti olahraga taekwondo, sepak bola, renang, cobalah mengikuti kursus. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, semuanya akan memberikan manfaat untuk Ananda. Kenapa? Karena kalian atau Ananda dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Kemudian cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila Ananda mempunyai keterangan guru di sekolah yang kurang dimengerti, Ananda dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua Ananda. Selain itu, Ananda juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Yang ke-18, jangan suka mencontek teman. Mengapa? Karena mencontek, Ananda bisa bodoh. Karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang Ananda contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain, malu bukan? Kalau Ananda rajin belajar, pasti Ananda akan mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan ataupun ujian akan mendapatkan nilai yang baik. Kemudian yang ke-19, niatkan dalam hati dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh, ataupun tidak ada niat, yang ada malah pikiran Ananda akan melayang kemana-mana. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ke-20, cari lokasi dan situasi yang kondusif ataupun yang mendukung. Jikalau kita ataupun Ananda belajar, tidak mungkin kan kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun ketika kita sedang makan. Oleh karena itu, cara yang terbaik dan efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar Ananda bisa lebih konsentrasi. Yang ke-21, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan ataupun ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang siswa akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. Yang ke-22, metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru.
Metode ini direlasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melapa kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Yang ke-23, try and error. Manusia juga belajar dari pengalaman ataupun eksperimen pribadinya. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Kemudian yang ke-24, conditioning. Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Karena itulah seorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Yang ke-25 adalah metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Maka pada kuncinya, berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian, siswa tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Yang ke-26, mulailah dari hal-hal yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling sederhana, paling gampang, dan paling Ananda kuasai. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang, atau lebih rumit, atau lebih kompleks. Hal ini dimaksudkan agar Ananda tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal yang sulit terlebih dahulu. Yang ke-27, sering-seringlah praktis ataupun latihan. Latihan, drill, itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Termasuk mata pelajaran yang sifatnya praktik, keterampilan, ataupun psikomotor. Semakin banyak Ananda mengerjakan ataupun berlatih, maka semakin terbiasa pula Ananda dalam mengerjakan soal-soal, materi-materi, ataupun tugas-tugas psikomotor ataupun tugas gerak seperti yang ada di dalam olahraga. Yang ke-28, fokus, fokus, dan fokus. Ketika belajar, Ananda dituntut untuk serius, jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat memikirkan beberapa kegiatan ataupun hal dalam satu waktu. Yang ke-29, mohon bimbingannya. Jangan lupa Ananda untuk selalu banyak berdoa. Karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat Ananda lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran lebih tenang di dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang ke-30, yang terakhir, menggunakan media dan sumber belajar yang relevan ataupun sesuai. Jika Ananda hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang Ananda dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait yang Ananda pelajari dan gunakan sumber dan media yang lainnya. Ananda bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan yang lain-lainnya. Tentu, jika Ananda hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap,
Ananda harus berupaya berusaha mencari di tempat ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang dapat kalian laksanakan di dalam kegiatan belajar nanti akan menjadikan pengaruh ataupun dorongan yang kuat bagi Ananda di dalam menggapai cita-citanya masing-masing. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kehilapan. Dan pada kesempatan ini, Bapak berdoa. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ahli ibadah, ahli takwa kepada Allah, menjadi siswa yang berbudi pekerti luhur, menjadi siswa yang berhasil di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.